Langit di atas Tel Aviv tidak pernah terasa seberat itu. Bukan oleh awan atau badai, melainkan oleh keheningan digital yang mematikan. Pukul 3.15 waktu setempat, sebuah rudal jelajah presisi yang diluncurkan dari wilayah Iran menembus pertahanan udara dan menghantam jantung infrastruktur komunikasi nasional Israel. Dampak dari serangan tunggal ini jauh melampaui kehancuran fisik di lokasi kejadian. Ini adalah krisis komunikasi terbesar dalam sejarah modern Israel, sebuah serangan yang secara efektif memadamkan denyut nadi digital seluruh negara. Laporan awal yang beredar, melalui siaran radio darurat yang segera diaktifkan, menyebutkan bahwa target utama adalah kompleks server dan data exchange point, DXP, di pinggiran Tel Aviv. Fasilitas ini bukan hanya menyimpan data, tetapi berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan seluruh jaringan Internet Service Provider, ISP, dan jaringan seluler di Israel. Saat rudal menghantam, ledakan itu memutus koneksi serat optik berkapasitas tinggi, backbone, yang vital, melumpuhkan router utama, dan menjerumuskan negara ke dalam kegelapan konektivitas. Dalam hitungan menit, negara itu menjadi bisu. Aplikasi pesan instan, yang menjadi urat nadi komunikasi sehari-hari, berhenti berfungsi. Sinyal ponsel dari Haifa hingga Eilat berubah menjadi palang-palang kosong yang dingin. Internet, medium yang menopang kehidupan modern Israel, dari bursa saham yang bernilai triliunan hingga sistem irigasi otomatis di Negev, lenyap seolah tidak pernah ada. Saya terbangun oleh sirene dan kemudian, anehnya, oleh keheningan. Bukan keheningan perang, tapi keheningan digital, ujar Dr. Alon Meir, seorang pakar keamanan siber dari Technion University, saat diwawancarai oleh Radio Kol Israel dalam program siaran khusus darurat. Ini bukan sekadar blackout listrik. Ini adalah digital total failure. Mereka tidak hanya merusak hardware, mereka mematikan kemampuan kita untuk berbicara satu sama lain, untuk berniaga, bahkan untuk bernapas sebagai entitas modern. Dampak dari serangan rudal ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga mengganggu seluruh sistem komunikasi digital. Narasi pemerintah yang beredar melalui juru bicara militer, Kolonel Roni Halevi, melalui stasiun radio yang sama, berusaha menenangkan publik dengan janji pemulihan cepat. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Serangan itu dirancang bukan untuk membunuh massal, melainkan untuk melumpuhkan secara strategis. Kerusakan pada DXP utama berarti bahwa bahkan jaringan cadangan, redundancy networks, yang seharusnya secara otomatis mengambil alih, tidak dapat berfungsi karena hilangnya koordinasi jaringan pusat. Kehidupan sehari-hari di seluruh negara terpengaruh secara dramatis. Warga negara, yang dikenal sangat bergantung pada teknologi canggih, tiba-tiba dihadapkan pada abad ke-20. Laporan dari kota-kota besar menunjukkan antrean panjang di toko-toko kelontong, di mana kasir harus kembali menghitung manual karena sistem pembayaran elektronik dan EDC mati total. Bank-bank menutup pintu mereka karena tidak ada koneksi untuk memvalidasi transaksi dan saldo nasabah. Sistem tidak hanya offline, mereka mati total, kata Shira Cohen, Kepala Humas Bank Leumi, yang pernyataannya disampaikan melalui seorang kurir yang harus menempuh perjalanan fisik ke markas Jerusalem Post karena email dan telepon mati. Kami harus menghentikan semua layanan berbasis digital. Hanya operasional tunai yang sangat terbatas yang masih bisa dilakukan, dan itu pun rentan terhadap kesalahan manual. Ini adalah kekacauan logistik yang belum pernah kami lihat. Dampak paling mengerikan terlihat di layanan kritis, khususnya di sektor kesehatan. Di Sheba Medical Center, rumah sakit terbesar di Israel, kekacauan terjadi. Sistem manajemen rekam medis digital, EMR, yang canggih, tempat setiap riwayat pasien, jadwal operasi, dan dosis obat disimpan, lenyap. Staf medis, yang terlatih untuk mengandalkan data real-time dari monitor terhubung dan sistem digital, terpaksa mencari-cari tumpukan arsip kertas darurat dan kembali menggunakan pena dan kertas untuk mencatat tanda-tanda vital. Seorang perawat senior di Sheba, yang hanya ingin dikenal sebagai Miriam, menggambarkan situasi tersebut kepada seorang reporter Associated Press yang berhasil menghubunginya melalui radio satelit darurat yang terbatas. Kami kembali ke tahun 1960-an. Kami tidak bisa menghubungi ruang operasi lain, kami tidak bisa memverifikasi hasil tes terbaru secara digital. Jika ada pasien kritis,
kami harus berlari di antara unit untuk menyampaikan pesan. Ini bukan hanya ketidaknyamanan, ini adalah ancaman langsung terhadap nyawa pasien karena kecepatan informasi telah hilang. Kepemimpinan negara pun tidak luput dari kelumpuhan ini. Di bunker keamanan di Yerusalem, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menghadapi tingkat frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Upaya untuk berkomunikasi dengan sekutu internasional utama, khususnya Gedung Putih, terhambat parah. Saluran telepon diplomatik modern, yang mengandalkan enkripsi digital dan koneksi satelit berkapasitas tinggi, menjadi tidak efektif atau mati sama sekali. Para staf harus mengandalkan sistem komunikasi darurat berbasis frekuensi radio lama, yang lambat dan rentan terhadap interferensi. Pesannya harus dikirim secara fisik melalui pihak ketiga ke kedutaan di Eropa, yang kemudian harus mencari cara untuk terhubung. Seluruh tatanan diplomasi modern kita yang mengandalkan kecepatan dan kerahasiaan real-time telah dipertaruhkan, ungkap seorang sumber diplomatik senior kepada Channel 12 News, yang informasi ini disampaikan melalui kurir dan disiarkan melalui radio. Situasi ini bukan hanya memalukan, tetapi juga menggambarkan betapa rentannya saluran diplomatik modern ketika infrastruktur digital nasional runtuh. Kepanikan publik terjadi secara masif. Warga berbondong-bondong keluar, mencari uang tunai, mencari bensin, dan mencari informasi. Kekuatan dan keandalan radio tradisional, yang selama bertahun-tahun dianggap usang, terbukti menjadi penyelamat tunggal. Mereka yang mendengarkan radiolah yang paling tahu apa yang terjadi. Mereka yang hanya mengandalkan ponsel pintar, terisolasi dalam kekacauan informasi. Kekacauan ini menunjukkan bencana administrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyoroti ketergantungan mutlak Israel pada dunia digital. Serangan rudal Iran ini tidak hanya menghancurkan beton dan fiber optik. Ia menghancurkan ilusi pertahanan siber yang sempurna dan menunjukkan bahwa dalam perang modern, melumpuhkan komunikasi adalah bentuk serangan yang sama mematikannya dengan serangan militer frontal. Israel, sang negara startup yang diagung-agungkan, kini lumpuh dan sunyi, terisolasi di dunia yang seharusnya selalu terhubung. Serangan rudal Iran yang menghantam infrastruktur jaringan utama di Tel Aviv bukan sekadar aksi militer. Ini adalah pernyataan strategis yang dirancang untuk memutus urat nadi digital sebuah negara. Bab ini merangkum peristiwa kritis yang mendahului kelumpuhan total dan menguraikan dampak langsungnya yang menjadikan insiden ini krisis komunikasi terbesar yang pernah dialami Israel. Selama bertahun-tahun, Israel memproklamasikan dirinya sebagai benteng digital, sebuah negara yang keamanannya sangat bergantung pada superioritas teknologi informasi dan pertahanan siber canggih. Namun, serangan yang terjadi pada dini hari itu membuktikan kerentanan fatal dalam arsitektur keamanan nasional. Sumber-sumber intelijen yang diwawancarai oleh IDF spokespersones unit juru bicara pasukan pertahanan Israel, yang saat ini hanya dapat mengeluarkan pernyataan terbatas melalui jaringan komunikasi militer ultra aman, mengakui bahwa rudal tersebut berhasil menghindari sistem anti-rudal utama dengan memanfaatkan jalur penerbangan yang kompleks dan mungkin didukung oleh informasi topografi rinci. Dampak langsungnya bersifat instan dan mematikan. Dalam kurun waktu 10 menit sejak rudal itu mendarat, 95% akses internet, fixed dan mobile, di seluruh negeri dilaporkan mati. Jaringan seluler, yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Cellcom, Partner, dan Pelepone, berubah menjadi radio pasif, hanya mampu menerima sinyal radio darurat dan tidak dapat mengirim data atau suara. Ini adalah keheningan elektronik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami selalu fokus pada pertahanan siber, melindungi data dan server dari hacking. Kami gagal meramalkan, atau setidaknya tidak cukup berinvestasi dalam melindungi infrastruktur fisik vital, ujar Profesor Daniel Levy, mantan penasihat keamanan nasional, dalam wawancara eksklusif yang disiarkan oleh Galei Zahal, Army Radio. Serangan ini adalah peretasan melalui kinetik. Mereka tahu di mana letak kelemahan terpusat kami, dan mereka memukulnya dengan tepat. Inilah yang membuat krisis ini melampaui konflik-konflik sebelumnya. Ini adalah pelumpuhan fundamental terhadap kemampuan berfungsi negara. Lokasi yang dihantam, Kompleks Utama Internet Exchange Point, IXP, di Tel Aviv, adalah titik kritis di mana trafik domestik dan internasional bertemu.
Kelumpuhan IXP ini bukan hanya memutus sambungan antar warga, tetapi juga memutus seluruh koneksi Israel ke dunia luar, kecuali melalui jalur satelit militer yang sangat terbatas dan lambat. Menurut analisis yang dirilis oleh Israel National Cyber Directorate, INCD, yang data awalnya dipublikasikan melalui briefing tertutup, kerusakan pada pusat jaringan tersebut bersifat multi-level. Tidak hanya kabel serat optik yang terputus, tetapi perangkat keras routing inti, core routing hardware, bernilai jutaan dolar, yang merupakan jantung pemrosesan trafik, hancur total, memerlukan penggantian bukan perbaikan. Dampak langsung ini segera melahirkan kekacauan di tingkat mikro dan makro. Pada tingkat mikro, warga tidak dapat menghubungi orang yang mereka cintai untuk memastikan keselamatan mereka di tengah sirene darurat. Ini memicu lonjakan kepanikan yang diperparah oleh kegagalan sistem peringatan dini yang seharusnya berbasis aplikasi dan SMS. Warga harus bergantung pada sirene kuno atau radio. Saya mencoba menghubungi anak-anak saya di Yerusalem selama 1 jam. Ponsel saya tidak lebih dari sebongkah plastik mati, kata Esther Rabin, seorang warga Ashdod, dalam laporan yang diterbitkan oleh harian Haaretz yang dicetak dalam edisi kertas darurat, sebuah ironi di era digital. Pada tingkat makro, seluruh jaringan transportasi terganggu. Sinyal kereta api dan sistem navigasi pelabuhan laut, yang sangat bergantung pada konektivitas stabil, mulai mengalami penundaan parah dan shutdown sistematis. Otoritas pelabuhan Ashdod mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh operasional bongkar muat dihentikan karena sistem otomatisasi logistik yang menghubungkan kren, trucking, dan bea cukai, semuanya lumpuh. Kerugian ekonomi langsung akibat kelumpuhan komunikasi ini diperkirakan mencapai miliaran shekel per hari. Bank of Israel merilis perkiraan awal kerugian yang diproyeksikan melalui feed radio frekuensi tinggi kepada Bloomberg News, yang menunjukkan bahwa sektor high-tech Israel, yang merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi, praktis berhenti beroperasi. Tidak ada transaksi e-commerce, tidak ada perdagangan saham yang difasilitasi secara digital, dan yang paling penting, tidak ada komunikasi dengan kantor cabang atau klien internasional. Ini adalah penghapusan total interaksi bisnis digital. Keadaan darurat ini juga mengungkap kelemahan dalam persiapan bencana. Meskipun Israel memiliki sistem peringatan dan respon bencana yang kuat, fokusnya selalu pada pertahanan militer dan ancaman biologis, kimia. Skema cadangan untuk kegagalan komunikasi total, yang hanya mengandalkan jaringan radio militer dan satelit, terbukti tidak memadai untuk skala kebutuhan sipil dan ekonomi sebuah negara modern. Kami sekarang belajar bahwa redundansi tidak cukup. Kami butuh diversifikasi geografi untuk infrastruktur kunci. Meletakkan semua telur jaringan kita dalam satu keranjang regional terbukti menjadi kelemahan strategis, kata Dr. Gilad Sharabi, seorang ahli geostrategi komunikasi, dalam analisis mendalamnya di The Times of Israel, yang artikelnya dicetak di kantor berita luar negeri dan dikirim kembali melalui faks. Ringkasnya, rudal Iran tidak hanya merusak beton dan kabel. Serangan ini menghantam kepercayaan publik terhadap ketahanan nasional dan memicu realisasi pahit bahwa ketergantungan total pada konektivitas digital adalah pedang bermata dua. Kelumpuhan komunikasi total ini melahirkan krisis eksistensial bagi masyarakat Israel, memaksa mereka untuk menghadapi pertanyaan, bagaimana sebuah negara berteknologi maju berfungsi ketika setiap saluran digitalnya secara efektif dipadamkan? Ini adalah krisis komunikasi terbesar karena ia meruntuhkan bukan hanya jaringan, tetapi juga struktur operasional negara itu sendiri, dari ruang operasi rumah sakit hingga bunker Perdana Menteri. Upaya pemulihan pun terhambat oleh masalah dasar, tanpa komunikasi, sulit untuk mengkoordinasikan tim teknis yang akan melakukan perbaikan. Serangan rudal Iran ke Tel Aviv bukan hanya pukulan simbolis. Ini adalah operasi kinetik yang secara presisi menargetkan fena-fena digital yang menopang Israel modern. Bab ini menggali lebih dalam detail kerusakan infrastruktur jaringan, mengurai bagaimana kehancuran fisik di satu titik geografis mampu memicu kelumpuhan digital di seluruh negara. Targetnya, sebuah kompleks industri yang tampak biasa saja di pinggiran kota Tel Aviv, ternyata adalah rumah bagi Titan, nama kode yang diberikan oleh komunitas teknis Israel untuk salah satu tier 4 data center dan titik agregasi serat optik terbesar di negara itu. Fasilitas ini mengelola lalu lintas data untuk mayoritas penyedia layanan internet, ISP,
dan merupakan titik landing untuk 3 dari 5 kabel bawah laut utama yang menghubungkan Israel dengan Eropa dan Asia. Menurut laporan investigasi awal yang dipublikasikan oleh majalah Global Telecom Review, yang kini harus dicetak di Siprus dan dikirim melalui penerbangan kargo terbatas, rudal tersebut menghantam ruang meeting room, MMR, utama Titan. MMR adalah ruangan fisik tempat berbagai jaringan, lokal, nasional, dan internasional, bertemu dan bertukar data. Menghantam MMR sama dengan memotong medula oblongata dari jaringan nasional, ujar Dr. Elad Ben Sahar, seorang insinyur telekomunikasi senior yang diwawancarai oleh Global Telecom Review melalui telepon satelit frekuensi ultra rendah. Seluruh cross-connect kritis, ratusan ribu koneksi serat optik yang menjamin redundansi, cadangan, dan load balancing, semuanya tercabik-cabik. Ini bukan kegagalan sistem, ini adalah penghapusan sistem. Analisis kerusakan menunjukkan bahwa ledakan bukan hanya menyebabkan kehancuran fisik bangunan, tetapi juga memicu gelombang elektromagnetik sekunder yang merusak perangkat keras elektronik yang terletak di luar zona ledakan langsung. Komponen core router kelas carrier yang sangat mahal dan rapuh, serta server DNS, Domain Name System, utama, menjadi korban. Perangkat-perangkat ini, yang berfungsi sebagai buku telepon, internet Israel, kini menjadi tumpukan sampah elektronik. Tanpa server DNS yang berfungsi, bahkan jika beberapa kabel berhasil diperbaiki, perangkat pengguna tidak akan tahu kemana harus mengirim permintaan data. Detail mengerikan lainnya diungkapkan oleh tim penyelamat komunikasi darurat, sebuah gugus tugas gabungan dari teknisi swasta dan personel militer, yang laporan operasional internalnya bocor kepada Yediot Ahronot dan disiarkan melalui radio. Tim melaporkan bahwa kerusakan pada sistem pendingin presisi, PDU, dan UPS, Uninterruptible Power Supply, di fasilitas Titan menyebabkan kegagalan bertingkat. Meskipun rudal tidak menyerang sumber daya listrik utama, kegagalan sistem pendingin di sisa data hall yang belum hancur menyebabkan server yang tersisa terbakar secara bertahap karena overheating. Kami melihat eskalasi kegagalan. Server yang selamat dari ledakan mati perlahan karena panas berlebihan. Ini adalah serangan yang dirancang dengan pemahaman teknis mendalam tentang bagaimana pusat data modern bekerja, kata laporan tim tersebut. Kerusakan pada Titan memiliki implikasi domino yang tidak dapat dihindari. Jaringan seluler, misalnya, tidak dapat berfungsi tanpa koneksi backhaul yang stabil, yaitu jalur serat optik yang menghubungkan menara seluler ke jaringan internet inti. Karena backhaul utama terputus di Titan, jutaan menara seluler di seluruh negeri menjadi pulau terisolasi tanpa koneksi ke dunia luar. Upaya untuk mengalihkan lalu lintas ke IXP sekunder di Haifa dan Yerusalem terbukti sia-sia, karena sebagian besar jalur utama menuju kota-kota tersebut juga melewati atau terhubung dengan infrastruktur yang hancur di Tel Aviv. Lebih lanjut, fasilitas Titan juga menampung Global Network Operation Center, GNOC, untuk setidaknya 2 perusahaan telekomunikasi besar Israel. GNOC adalah ruang kendali saraf di mana insinyur memantau dan mengelola seluruh jaringan secara real-time. Dengan kehancuran ruang kendali ini, kemampuan untuk mendiagnosis dan mengkoordinasikan perbaikan di seluruh negara lenyap. Kami tidak hanya buta, kami tanpa otak, ujar seorang insinyur jaringan veteran yang sekarang bertugas di gugus tugas pemulihan, dalam sebuah wawancara anonim dengan Bloomberg Television melalui rekaman audio yang dikirim melalui flash drive ke markas mereka di London. Kami harus mengirim teknisi secara fisik ke setiap lokasi yang dicurigai rusak, tanpa navigasi GPS, tanpa komunikasi seluler, dan tanpa informasi status jaringan pusat. Ini seperti mencoba memperbaiki kapal selam di bawah air hanya dengan senter. Dampak ini menyoroti ketergantungan tunggal yang berlebihan pada satu atau beberapa lokasi terpusat, sebuah kelemahan struktural yang kini harus dibayar mahal. Meskipun Israel bangga dengan desentralisasi militernya, infrastruktur digitalnya ternyata sangat terpusat, sebuah praktik yang umum di banyak negara, tetapi yang kini terbukti fatal. The Jerusalem Post, dalam edisi radio Breaking News-nya, menuntut investigasi menyeluruh mengenai mengapa pemerintah tidak pernah memaksa desentralisasi fisik yang lebih agresif terhadap infrastruktur kritikal semacam ini. Estimasi awal untuk perbaikan sangat suram. Penggantian perangkat keras routing inti yang hancur, yang memerlukan pemesanan internasional, pengiriman melalui udara, dan instalasi yang memakan waktu,
diperkirakan memakan waktu minimal 3 minggu hingga 1 bulan penuh untuk memulihkan konektivitas mendekati normal. Sementara itu, teknisi darurat harus bekerja siang dan malam untuk menyambung ratusan ribu serat optik secara manual dan mengaktifkan jalur cadangan berbasis satelit darurat yang sangat lambat dan mahal. Inilah gambaran kehancuran fisik yang melahirkan kelumpuhan digital. Rudal Iran tidak hanya merusak beton di Tel Aviv. Rudal itu memutus sambungan logis yang menyatukan masyarakat dan ekonomi Israel. Negara ini kini sedang berjuang untuk berfungsi sebagai entitas modern, tercekik oleh keheningan dari simpul jaringan yang hancur di pinggiran ibu kota digitalnya. Dampak dari rudal Iran melampaui kehancuran fisik di Tel Aviv yang telah dirinci sebelumnya. Bab ini membedah bagaimana kegagalan fisik tersebut memicu keruntuhan logis yang sistematis, menyebabkan lumpuhnya seluruh sistem komunikasi digital Israel. Ini adalah bukti nyata betapa rapuhnya ketergantungan masyarakat modern pada arsitektur konektivitas terpusat. Ketika kompleks Titan, simpul pertukaran internet utama, hancur, ia memutus bukan hanya kabel serat optik, tetapi juga protokol komunikasi inti yang mengatur trafik digital. Hal yang paling terdampak adalah Border Gateway Protocol, BGP. BGP adalah peta jalan internet yang memungkinkan router di seluruh dunia mengetahui jalur terbaik untuk mengirim data ke Israel. Setelah Titan hancur, BGP Israel tiba-tiba hilang dari peta global. Menurut analisis teknis yang dikeluarkan oleh NetBlocks, sebuah organisasi pemantau gangguan internet global, yang disiarkan melalui jaringan satelit darurat mereka, routing ke hampir semua alamat IP Israel menghilang secara tiba-tiba. Ini bukan sensor. Ini adalah kegagalan jaringan total yang didorong oleh routing yang salah atau hilang, kata Alp Toker, Direktur NetBlocks, dalam wawancara yang disiarkan oleh BBC World Service. Internet dunia melihat Israel sebagai lubang hitam digital. Permintaan data, misalnya, mencari situs berita, mengirim email, masih dilakukan, tetapi permintaan itu tidak tahu kemana harus pergi, dan akhirnya hanya menemui timeout. Kelumpuhan ini secara khusus menargetkan dua pilar utama komunikasi modern, Internet Protocol, IP, dan Mobile Core Network, MCN. Pada sisi IP, kegagalan Domain Name System, DNS, yang hancur di bab 3 berarti bahwa bahkan alamat IP yang masih berfungsi di Israel tidak dapat diakses melalui nama domain mereka. Warga Israel yang mencoba menggunakan alamat IP secara langsung, alih-alih nama domain, masih gagal karena koneksi backbone nasional terputus. Pada sisi seluler, kehancuran jaringan inti di Titan melumpuhkan Mobile Core Network, MCN. MCN adalah otak dari jaringan seluler, mengelola autentikasi pengguna, handover antar sel, dan koneksi ke jaringan telepon tetap, PSTN. Menara seluler, BTS, mungkin masih berdiri, tetapi mereka seperti tentara tanpa komandan, jelas Dr. Naomi Stern, seorang ahli telekomunikasi nirkabel, dalam briefing yang disiarkan oleh Kan News, Public Broadcasting, melalui frekuensi radio yang sulit ditangkap. Mereka tidak bisa mengotentikasi pengguna, tidak bisa membuat sambungan, dan yang paling kritis, mereka tidak bisa terhubung satu sama lain untuk melakukan panggilan suara. Ini bukan sekadar tidak ada data, ini tidak ada suara seluler sama sekali. Kelumpuhan sistem komunikasi digital ini juga mengekspos kegagalan dalam strategi failover, pemindahan kegagalan, dan geographical diversity, keragaman geografis. Meskipun Israel memiliki beberapa IXP cadangan, para analis teknis di Israel Innovation Authority, yang pernyataannya disampaikan melalui surat tertulis yang dikirimkan ke media, mengakui bahwa terlalu banyak layanan kritis yang dikonfigurasi untuk bergantung pada Titan sebagai primary route, jalur utama, atau gateway, gerbang. Ketika rute utama itu lenyap, router cadangan tidak dapat secara otomatis mengambil alih, karena hilangnya koordinasi jaringan pusat dan kerusakan pada jalur penghubung antar IXP. Efek riak ini sangat terasa dalam layanan cloud dan data center domestik. Banyak perusahaan Israel, dari startup terkecil hingga korporasi multinasional terbesar, mengandalkan cloud computing yang dihosting di dalam negeri untuk kecepatan dan regulasi. Ketika koneksi ke data center ini putus, seluruh infrastruktur bisnis yang berbasis cloud menjadi tidak dapat diakses. Bayangkan sebuah bank yang seluruh data nasabahnya, log transaksi, dan sistem keamanannya berada di cloud, kata Amit Cohen,
CEO sebuah perusahaan teknologi finansial, kepada Globes, media bisnis Israel, melalui telepon satelit. Sekarang, cloud itu ada, tetapi kita tidak bisa menghubunginya. Kita memiliki server di Tel Aviv yang masih berfungsi, tetapi tanpa koneksi internet yang berfungsi, mereka secara efektif terisolasi di gurun informasi. Ini melumpuhkan back office dan front office secara bersamaan. Dampak logis lain yang sangat mengganggu adalah kegagalan sistem Public Warning System dan Emergency Response Digital Coordination. Pemerintah Israel sangat bergantung pada aplikasi seluler dan komunikasi real-time untuk mengelola keadaan darurat dan memberikan panduan kepada warga negara. Dengan kegagalan total seluler dan internet, setiap sistem digital yang dirancang untuk merespons krisis, dari pengiriman ambulans yang terkoordinasi, mengandalkan GPS dan data, hingga komunikasi antar unit kepolisian, secara efektif mengalami shutdown tanpa alternatif digital yang layak. Magen David Adom, MDA, Badan Layanan Medis Darurat, mengeluarkan pernyataan melalui radio yang mendesak masyarakat untuk menggunakan telepon darat, landline, yang masih berfungsi, jika tersedia, atau mengirim utusan fisik untuk meminta bantuan, sebuah kemunduran logistik puluhan tahun. Para ahli di Weizmann Institute of Science merilis white paper darurat, disalurkan melalui saluran diplomatik terbatas, yang memperingatkan bahwa pemulihan tidak hanya tentang menyambung kabel baru. Pemulihan memerlukan resinkronisasi global dari BGP dan konfigurasi ulang massal DNS, sebuah proses yang kompleks dan memakan waktu, bahkan setelah kerusakan fisik diperbaiki. Proses ini memerlukan koordinasi dengan pers internasional, penyedia internet global, yang saat ini sangat sulit dilakukan karena terputusnya saluran komunikasi yang efisien. Singkatnya, rudal di Tel Aviv memicu keruntuhan sistemik yang melumpuhkan arsitektur logis yang menyatukan setiap aspek digital Israel. Kegagalan ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini adalah bukti bahwa di era modern, sebuah negara dapat dimatikan tidak hanya melalui serangan militer tradisional, tetapi juga dengan serangan presisi terhadap infrastruktur digital inti yang sangat terpusat. Keheningan digital yang diakibatkannya adalah krisis komunikasi terbesar karena ia meniadakan dasar di mana semua komunikasi modern dibangun. Serangan kinetik terhadap infrastruktur komunikasi Tel Aviv segera meluas menjadi krisis likuiditas dan kepercayaan publik, melumpuhkan seluruh sektor keuangan dan transaksi Israel. Bab ini mengurai bagaimana matinya jaringan digital nasional memaksa masyarakat dan institusi keuangan kembali ke era tunai darurat, sebuah kemunduran yang mengancam stabilitas ekonomi. Dalam hitungan jam setelah jaringan digital mati total, Bank of Israel, BEI, mengeluarkan deklarasi force majeure yang disampaikan melalui siaran radio frekuensi rendah yang tersebar ke stasiun-stasiun regional yang masih berfungsi. Pesan tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh sistem clearing elektronik dan platform perdagangan valuta asing nasional telah lumpuh total. BEI mendesak masyarakat untuk tetap tenang dan membatasi penarikan tunai, sebuah imbauan yang ironisnya justru memicu gelombang kepanikan di jalanan. Kami sekarang beroperasi secara fundamental offline, ujar Dr. Tamar Sasson, Deputi Gubernur BEI, dalam wawancara radio yang disiarkan ulang oleh Kol Yisrael. Jaringan komunikasi antar bank, yang menopang triliunan shekel per hari, telah mati. Ini berarti tidak ada verifikasi saldo real-time, tidak ada transfer dana, RTGS, dan tidak ada otorisasi transaksi digital. Kita kembali ke dunia di mana nilai uang harus diverifikasi secara fisik. Dampak paling terlihat adalah pada layanan retail. Terminal Elektronik Data Capture, EDC, yang merupakan tulang punggung pembayaran di toko-toko, supermarket, dan pompa bensin, berubah menjadi balok plastik mati. Jutaan transaksi yang biasanya diproses dalam sekejap mata kini mustahil dilakukan. Laporan dari berbagai media menunjukkan antrean panjang di supermarket di Herzliya dan Beersheba. Toko-toko terpaksa menolak pembayaran kartu, dan hanya menerima uang tunai, yang persediaannya dengan cepat menipis. Shufersal, jaringan supermarket terbesar, merilis pernyataan yang ditempelkan secara fisik di setiap pintunya. Sebuah metode komunikasi yang sudah lama ditinggalkan, menyatakan, hanya pembayaran tunai yang diterima. Pembelian dibatasi untuk memastikan ketersediaan pasokan. Maafkan kami, sistem telah mati.
Sebuah laporan dari reporter Channel 13 News yang bergerak di lapangan menggambarkan betapa banyak warga yang harus meninggalkan keranjang belanja penuh karena mereka hanya membawa dompet digital dan tidak memiliki cukup uang tunai. Sementara itu, anjungan tunai mandiri, ATM, menjadi sasaran kepanikan berikutnya. Meskipun sebagian besar ATM memiliki sistem komunikasi cadangan terbatas, hilangnya koneksi ke data center bank pusat berarti mereka tidak dapat memperbarui saldo atau memverifikasi batas penarikan secara real-time. Bank-bank terpaksa menonaktifkan sebagian besar ATM untuk mencegah penarikan berlebihan, overdraft, yang tidak dapat dicatat dan dikendalikan. ATM yang masih berfungsi hanya dapat mengeluarkan jumlah tunai yang sangat terbatas, memicu kericuhan di tempat. Leumi Bank, salah satu bank terbesar, mengeluarkan instruksi internal yang bocor kepada Globes Media Business, melalui faksimili darurat, menginstruksikan manajer cabang untuk 1. Menutup semua layanan digital, 2. Hanya memproses penarikan tunai secara manual berdasarkan identitas fisik dan catatan saldo terakhir yang dicetak secara darurat, dan 3. Membatasi penarikan maksimal per nasabah menjadi 500 shikal per hari. Kami harus melindungi cadangan tunai kami dan mencegah penipuan di tengah kekacauan pencatatan, jelas dokumen internal tersebut. Krisis ini juga melumpuhkan pasar modal. Tel Aviv Stock Exchange, TASE, secara resmi mengumumkan penutupan operasional hingga pemberitahuan lebih lanjut. TASE, yang sepenuhnya bergantung pada data feed dan clearing digital real-time, tidak mungkin beroperasi dengan jaringan komunikasi yang mati. Kegagalan ini tidak hanya menghentikan perdagangan domestik, tetapi juga menghambat aliran investasi asing yang masuk dan keluar dari Israel. Dampak jangka panjangnya akan menghancurkan, kata Eyal Goldstein, seorang analis pasar modal veteran, dalam siaran radio khusus di Radio 103 FM. Ketika perdagangan berhenti, likuiditas mengering. Investor internasional tidak hanya melihat rudal, mereka melihat ketidakmampuan fundamental sebuah negara untuk memastikan bahwa pasar finansialnya dapat berfungsi. Ini adalah pukulan telak terhadap citra Israel sebagai safe haven ekonomi di Timur Tengah. Lebih jauh, matinya jaringan komunikasi digital melumpuhkan transaksi elektronik pemerintah dan layanan perpajakan. Semua pembayaran gaji pegawai negeri yang dijadwalkan secara digital, pengembalian pajak, dan transfer jaminan sosial terhenti. Hal ini menciptakan krisis keuangan bagi jutaan rumah tangga yang mendadak tidak dapat mengakses dana mereka di tengah kepanikan. Salah satu ironi paling mencolok adalah nasib fintech, teknologi keuangan, Israel, yang dikenal sebagai salah satu yang paling inovatif di dunia. Aplikasi pembayaran canggih seperti Bit, Paybox, dan Pepper, yang telah menggantikan uang tunai di kalangan milenial dan Gen Z, kini tidak berguna. Para pengembang dan insinyur fintech yang diwawancarai oleh reporter Chalchalist, media ekonomi, menyatakan bahwa mereka kini berfokus pada pengembangan sistem offline terbatas untuk transaksi P2P, person-to-person, yang dapat disinkronkan kemudian, sebuah solusi darurat yang memerlukan waktu. Kelumpuhan pada sektor keuangan dan transaksi ini adalah manifestasi langsung dari betapa dalamnya internet dan jaringan seluler telah terintegrasi ke dalam setiap detail kehidupan modern. Rudal itu, dengan satu serangan, berhasil membatalkan kemajuan puluhan tahun dalam efisiensi dan keamanan transaksi, memaksa jutaan orang untuk kembali ke sistem primitif yang syarat risiko dan inefisiensi. Krisis ini bukan hanya tentang kerusakan fisik, ini tentang runtuhnya sistem kepercayaan yang ditopang oleh komunikasi digital yang stabil, dan tantangan besar kini adalah bagaimana Bank of Israel dapat memulihkan kepercayaan dan likuiditas sebelum ketidakpastian memicu keruntuhan ekonomi yang lebih luas. Kelumpuhan total jaringan komunikasi digital nasional yang dipicu oleh serangan rudal Iran telah merobohkan benteng terakhir efisiensi di Israel, sektor kesehatan modern. Bab ini memaparkan kondisi kacau di rumah sakit, di mana hilangnya konektivitas memaksa staf medis untuk melakukan kemunduran drastis ke pencatatan manual, sebuah langkah yang secara langsung mengancam nyawa pasien. Rumah sakit Israel selama ini dikenal sebagai yang terdepan dalam digitalisasi, mengandalkan sistem Electronic Medical Records, EMR, peralatan medis terhubung, IoT, dan komunikasi real-time untuk diagnosis cepat dan koordinasi antar unit. Semuanya itu kini lenyap. Sheba Medical Center, yang biasanya berfungsi seperti kota medis futuristik,
kini mengalami kekacauan. Saat listrik mati, kami punya generator. Saat air mati, kami punya cadangan. Tapi saat informasi mati, kami tidak punya apa-apa, ujar Dr. Michael Levy, kepala staf medis di Sheba, dalam rekaman suara yang berhasil disalurkan ke Army Radio, Galei Zahal, melalui walkie-talkie darurat. Kami tidak bisa mengakses rekam medis pasien di unit lain. Kami tidak bisa memverifikasi dosis obat yang terperinci. Kami tidak tahu jadwal operasi yang terprogram secara otomatis. Kami harus kembali ke sistem manual. Ini bukan hanya ketidaknyamanan birokrasi, ini adalah malpraktik yang dipaksakan oleh keadaan. Sistem EMR yang canggih, yang menyimpan riwayat alergi pasien, hasil tes laboratorium terbaru, dan protokol pengobatan, kini tidak dapat diakses. Staf medis di unit gawat darurat, UGD, terpaksa mengandalkan informasi yang dibawa secara fisik oleh pasien atau keluarga, atau asumsi medis terbaik yang didasarkan pada pemeriksaan fisik di tempat, sebuah praktik yang sangat rentan terhadap kesalahan fatal. Laporan dari Magen David Adom, MDA, Badan Layanan Medis Darurat, yang disampaikan melalui pengeras suara di pusat kota, menunjukkan bahwa waktu respons ambulans meningkat 3 kali lipat. Kegagalan GPS dan komunikasi seluler berarti disper harus mengandalkan peta kertas dan komunikasi radio statis untuk mengarahkan ambulans. Mereka harus mengandalkan nama jalan dan deskripsi lokasi. Tidak ada live tracking yang menunjukkan ambulans terdekat. Setiap menit yang hilang adalah risiko kematian, kata juru bicara MDA, yang pernyataannya disiarkan melalui radio komunitas. Salah satu krisis paling akut terjadi di laboratorium dan bank darah. Hasil tes darah dan analisis patologi, yang biasanya dikirim secara digital dalam hitungan menit dari lab ke dokter di unit perawatan, kini harus dicetak, dimasukkan ke dalam amplop, dan diantar oleh kurir yang berlari. Proses ini memicu penundaan yang berbahaya, terutama untuk pasien yang membutuhkan transfusi darah mendesak atau diagnosis infeksi cepat. Pasien di ICU, yang kondisinya berubah setiap jam, harus menunggu diagnosis selama berjam-jam. Ini adalah kondisi medis abad ke-19 yang kami hadapi dengan penyakit abad ke-21, ungkap seorang perawat anonim dari Hadassah Medical Center kepada wartawan The Times of Israel yang menunggunya di luar area aman rumah sakit. Keputusan untuk kembali menggunakan pencatatan manual menimbulkan beban kerja dan risiko yang luar biasa. Perawat dan dokter harus secara fisik menuliskan setiap instruksi obat, setiap pembaruan kondisi pasien, dan setiap hasil tes di lembar chart kertas. Selain membuang waktu, metode ini sangat rentan terhadap kesalahan interpretasi karena tulisan tangan yang buruk, hilangnya lembaran catatan, dan kesulitan dalam mengkoordinasikan informasi antar shift kerja yang berbeda. Bayangkan di bangsal kanker, di mana dosis kemoterapi harus diukur dengan presisi mikro. Kini, kami bergantung pada pena dan kertas, dan komunikasi lisan, kata Dr. Shani Cohen, seorang ahli onkologi yang diwawancarai oleh Kan 11 News, melalui rekaman yang dikirim menggunakan koneksi satelit militer. Ini adalah nikmare logistik. Jika terjadi kesalahan dosis, kami tidak punya sistem digital untuk memverifikasi atau memperingatkan. Tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada ingatan dan ketelitian manusia yang sudah kelelahan. Selain rekam medis, sistem farmasi otomatis dan gudang obat pintar juga mengalami shutdown. Sistem ini, yang mengelola inventaris obat-obatan dan memverifikasi interaksi obat yang berbahaya, kini tidak berfungsi. Staf apotek harus mengandalkan penghitungan manual inventaris obat dan memverifikasi interaksi obat secara silang menggunakan buku referensi lama yang tebal, sebuah proses yang memperlambat pengeluaran obat-obatan vital secara dramatis. Krisis komunikasi ini juga melumpuhkan telemedis dan konsultasi jarak jauh yang telah menjadi penyelamat bagi pasien di daerah terpencil. Pasien di desa-desa terpencil yang memerlukan nasihat medis mendesak kini tidak memiliki akses komunikasi digital untuk mencapai dokter spesialis. Kementerian Kesehatan Israel mengeluarkan peringatan darurat melalui radio, mendesak masyarakat untuk menunda kunjungan ke UGD kecuali dalam kasus yang benar-benar mengancam jiwa. Peringatan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja pada staf yang sudah kewalahan, yang berjuang untuk mengelola pasien-pasien lama tanpa dukungan digital. Para ahli di Tel Aviv University, School of Public Health, melalui press release yang diterjemahkan dan disebarkan melalui jaringan radio komunitas Arab,
memperingatkan bahwa jika krisis komunikasi ini berlanjut lebih dari 72 jam, tingkat morbiditas dan mortalitas yang dapat dicegah di Israel dapat melonjak tajam. Serangan rudal itu tidak hanya menghancurkan router dan kabel, itu secara fundamental merusak kemampuan negara untuk merawat dan menyelamatkan nyawa secara efisien di abad ke-21. Staf medis, yang kelelahan dan frustrasi, kini menjadi garis pertahanan terakhir, bertarung melawan waktu dan keheningan digital dengan pena dan kertas sebagai senjata utama mereka. Ketika jaringan digital mati, yang tersisa adalah kekosongan informasi yang segera diisi oleh ketakutan dan kepanikan publik yang masif. Bab ini menyoroti reaksi warga Israel yang tiba-tiba terputus dari sumber informasi utama mereka, memaksa mereka mencari kejelasan di tengah badai kekacauan dan ketidakpastian. Serangan rudal di Tel Aviv tidak hanya mematikan internet dan seluler, ia memutus ikatan psikologis antara warga negara dan kemampuan pemerintah untuk melindungi dan memberitahu mereka. Jutaan orang terbangun dari tidur mereka, bukan oleh sirene, yang masih bekerja, tetapi tidak didukung oleh notifikasi real-time, melainkan oleh ponsel mati dan keheningan aplikasi pesan instan. Dr. Iris Harel, seorang sosiolog yang menghususkan diri dalam perilaku krisis di Ben Gurion University of the Negev, menjelaskan fenomena ini dalam wawancara yang disiarkan oleh Kan Rejet Bet Radio, salah satu stasiun yang berhasil beroperasi penuh. Masyarakat modern telah mendelegasikan tanggung jawab kognitif kepada ponsel mereka. Ketika ponsel itu mati, sensor realitas kolektif mereka ikut mati. Mereka tidak tahu apa yang harus dipercayai, kemana harus pergi, atau seberapa parah situasi ini. Keheningan digital adalah pemicu kepanikan terbesar. Gelombang kepanikan ini bermanifestasi dalam 3 cara utama: pencarian orang terkasih, penimbunan kebutuhan pokok, dan kerumunan masif di pusat-pusat informasi fisik. Laporan dari berbagai kantor polisi yang disampaikan melalui jaringan radio polisi internal menunjukkan lonjakan dramatis laporan, orang hilang, atau tidak dapat dihubungi. Keluarga yang tinggal di kota berbeda, yang biasanya hanya perlu satu ketukan untuk berkomunikasi, kini terpisah oleh jurang komunikasi yang tak tertembus. Mishpaha, keluarga, sebuah organisasi sukarelawan, terpaksa mendirikan pos-pos komunikasi fisik di alun-alun kota, di mana orang-orang berdatangan untuk meninggalkan catatan kertas yang ditujukan kepada anggota keluarga di daerah lain, sebuah praktik yang tidak terlihat di Israel sejak tahun 1948. Seorang wanita tua datang kepada kami, menangis histeris. Dia hanya ingin tahu apakah cucunya di Haifa aman. Dia tidak bisa menelepon, dia tidak bisa mengirim pesan. Kami harus mengambil catatannya dan menjanjikan kami akan mengirimkan kurir sejauh 150 km, ungkap Esther Levi, seorang sukarelawan Mishpaha, dalam laporan yang diterbitkan oleh Ma'arif, yang artikelnya diakses melalui jaringan faksimili darurat di Yerusalem. Kekacauan emosional ini hampir sama merusaknya dengan kehancuran infrastruktur itu sendiri. Di sektor ekonomi, kepanikan publik memicu penimbunan massal. Karena kegagalan sistem pembayaran digital, bab 5, masyarakat yang memiliki uang tunai bergegas ke supermarket, apotek, dan pom bensin. Di beberapa daerah, seperti Gus dan Petah Tikva, terjadi kericuhan kecil karena berebut stok air minum kemasan, makanan kaleng, dan, yang paling ironis, baterai dan radio transistor portable. Warga sadar bahwa radio telah menjadi raja baru dari rantai informasi. Kolonel Purnawirawan Uri Stern, seorang pakar logistik pertahanan, memperingatkan melalui radio Kolhai, stasiun radio keagamaan yang memiliki jangkauan luas, bahwa penimbunan tidak hanya disebabkan oleh ketakutan akan kelaparan, tetapi juga oleh ketidakpercayaan terhadap sistem. Ketika pemerintah tidak dapat berbicara kepada Anda, naluri dasar untuk melindungi diri dan keluarga mengambil alih. Pemerintah harus segera menemukan cara komunikasi yang kredibel dan terpusat untuk menghentikan perilaku ini, atau kita akan menghadapi krisis logistik dan ketertiban umum yang lebih besar. Pemerintah berjuang keras untuk mengelola narasi. Tanpa media sosial, situs berita daring, atau SMS massal, satu-satunya cara untuk menyalurkan informasi resmi adalah melalui siaran radio tradisional dan, yang lebih terbatas, pengumuman yang disampaikan melalui mobil patroli.
Media massa tradisional, yang sempat dianggap usang, tiba-tiba menjadi layanan paling penting di negara ini. Wartawan dan penyiar bekerja dalam kondisi sulit, seringkali harus membaca pembaruan langsung dari catatan tulisan tangan yang diserahkan oleh kurir dari berbagai kementerian. Situasi ini menyoroti bencana administrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kantor-kantor pemerintah tidak dapat berkomunikasi secara internal, dan upaya untuk mengkoordinasikan tanggap darurat menjadi sangat terfragmentasi. Para menteri dan pejabat tinggi harus mengadakan pertemuan fisik secara terus-menerus, membuang waktu berharga yang seharusnya digunakan untuk memecahkan masalah. Di masa lalu, komunikasi yang gagal adalah hasil dari sensor atau perang siber yang ditargetkan, kata Dr. Thalia Paz, seorang ahli psikologi komunikasi, kepada Haaretz dalam edisi cetak darurat. Kali ini, kegagalan adalah hasil sampingan dari kehancuran fisik. Warga Israel terbiasa dengan ancaman, tetapi mereka tidak terbiasa dengan kebisuan total dari alat yang mereka percayai untuk bertahan hidup. Keheningan ini melahirkan narasi-narasi liar dan desas-desus, dan itu jauh lebih berbahaya daripada informasi palsu yang terorganisir. Pusat-pusat kota seperti Yerusalem dan Tel Aviv dipenuhi oleh warga yang mencari informasi. Mereka berkumpul di dekat kantor polisi, gedung pemerintah, atau bahkan kantor surat kabar yang mengeluarkan edisi kertas darurat. Mereka berharap untuk mendapatkan sepatah kata pun, secari kertas pun, yang dapat memverifikasi status krisis. Kerumunan ini, meskipun didorong oleh kebutuhan informasi yang sah, juga menciptakan risiko keamanan dan logistik baru, termasuk potensi target sekunder bagi serangan lanjutan atau penyebaran cepat desas-desus yang tidak terkendali. Pada akhirnya, gelombang kepanikan publik di Israel adalah cerminan dari transisi yang brutal dan mendadak dari masyarakat hyper-connected ke masyarakat zero connectivity. Kekacauan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada digitalitas telah menciptakan kerentanan psikologis yang mendalam, di mana absennya komunikasi dapat melumpuhkan semangat dan ketertiban masyarakat semudah serangan rudal melumpuhkan router. Tugas paling mendesak bagi pemerintah kini bukan hanya memperbaiki jaringan, tetapi memulihkan narasi dan rasa aman melalui saluran komunikasi primitif yang tersisa. Di tengah kekacauan yang dipicu oleh rudal Iran dan matinya seluruh jaringan komunikasi digital, Israel menyaksikan kebangkitan yang mengejutkan. Radio tradisional, media yang selama 2 dekade dianggap usang, kembali menjadi satu-satunya jalur informasi yang vital dan kredibel. Bab ini mengulas peran krusial siaran radio, yang tiba-tiba menjadi mercusuar di tengah kegelapan digital, dan menyoroti ironi ketergantungan masyarakat modern pada teknologi kuno. Sejak pagi hari serangan, stasiun-stasiun radio terkemuka seperti Kol Israel, Galei Tzahal, Army Radio, dan Kan Reshet Bet beroperasi dalam mode darurat penuh. Mereka beruntung. Tidak seperti infrastruktur telekomunikasi modern yang sangat bergantung pada backbone serat optik yang terpusat di Tel Aviv, infrastruktur penyiaran radio tradisional, menggunakan gelombang FM dan AM. Mengandalkan jaringan pemancar yang lebih terdistribusi secara geografis dan seringkali dihubungkan oleh saluran komunikasi frekuensi radio yang independen dari internet sipil. Kami adalah fosil digital, tetapi hari ini, kami adalah penyelamat, ujar Yossi Cohen, seorang penyiar veteran dari Kol Israel, dalam siaran langsungnya. Selama bertahun-tahun, kami dianggap lampu cadangan yang tidak pernah diperlukan. Sekarang, kami adalah saluran utama bagi pemerintah untuk berbicara kepada 9 juta orang. Kami menerima pembaruan dari kantor Perdana Menteri melalui kurir fisik dan telepon darat militer, dan kami menyiarkannya. Ini adalah jurnalisme kembali ke akar logistiknya. Peran radio tidak terbatas pada penyampaian berita. Radio dengan cepat mengambil peran sebagai pusat koordinasi darurat, Emergency Coordination Hub. Karena matinya komunikasi seluler, warga tidak dapat menghubungi layanan darurat melalui panggilan biasa. Stasiun radio mulai menyiarkan informasi praktis, lokasi penampungan yang aman, stasiun bensin yang masih menerima uang tunai, dan, yang paling penting, instruksi medis dasar untuk masyarakat yang tidak dapat menghubungi rumah sakit, lihat bab 6. Dr. Ronit Avraham, seorang spesialis komunikasi krisis, yang berhasil memberikan wawancara kepada Galei Tzahal melalui telepon darat di studionya, menyatakan, kepercayaan publik terhadap radio meningkat 1000% dalam 24 jam.
Ini karena radio adalah satu-satunya medium yang menunjukkan ketahanan logistik sejati. Keandalannya yang rendah teknologi justru menjadi keunggulan terbesarnya. Pemerintah harus memanfaatkan ini sebagai saluran one-to-many yang paling efektif untuk menenangkan kepanikan publik. Namun, operasi radio juga menghadapi tantangan besar. Meskipun pemancarnya bekerja, pengumpulan berita, no-watering, lumpuh. Wartawan tidak dapat menggunakan ponsel, email, atau internet untuk memverifikasi fakta atau mewawancarai sumber. Alhasil, studio radio dipenuhi oleh kurir dan staf yang membawa catatan, pesan, dan rekaman audio darurat yang dibuat di lapangan menggunakan perangkat perekam portable, yang kemudian harus diputar ulang secara fisik di studio. Laporan dari tim teknis radio yang bocor kepada The Jerusalem Post, yang artikelnya diakses melalui transmisi telegraf terbatas, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa menggunakan generator darurat secara terus-menerus dan mengalihkan personel mereka ke fasilitas transmisi yang lebih tua yang jarang digunakan, yang memiliki infrastruktur backup yang lebih primitif namun robust. Keberhasilan penyiaran radio hari itu adalah berkat sistem yang sengaja dipertahankan sebagai peninggalan era Perang Dingin, bertentangan dengan semua rekomendasi efisiensi modern. Ironi lain yang mendalam adalah nasib ponsel pintar. Perangkat yang dianggap sebagai pusat informasi pribadi tiba-tiba menjadi tidak berguna. Masyarakat diimbau untuk mencari radio transistor tua atau radio di dalam mobil mereka. Penjualan baterai A dan radio kecil melonjak tak terkendali di toko-toko yang masih buka. Sebuah laporan dari Ma'arif menyebutkan bahwa harga radio transistor bekas di pasar gelap meningkat hingga 10 kali lipat. Sebuah simbol betapa berharganya informasi yang disalurkan melalui gelombang udara lama. Radio juga menjadi platform utama untuk melawan desas-desus yang tak terhindarkan menyebar dari mulut ke mulut. Karena tidak adanya media sosial, desas-desus tentang serangan sekunder, kelangkaan air, atau keruntuhan pemerintah mulai menyebar cepat secara lisan. Stasiun radio secara rutin menyisipkan segmen anti-hoax, di mana pejabat pemerintah atau ahli yang berhasil dihubungi menyanggah informasi yang beredar. Ini adalah upaya keras untuk mengendalikan narasi publik di tengah absennya verifikasi digital. Radio adalah sistem komunikasi satu arah yang sempurna untuk situasi darurat ini, kata Profesor Ariel Sahar, seorang sejarawan media dari Tel Aviv University. Pemerintah tidak bisa berinteraksi, tetapi mereka bisa memberikan perintah dan fakta. Di tengah kebingungan, otoritas tunggal yang berbicara melalui gelombang udara, meskipun tanpa umpan balik, memberikan rasa ketertiban dan kontrol yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kembalinya radio sebagai media dominan di Israel tidak hanya menyoroti kelemahan infrastruktur digital yang terpusat, tetapi juga memberi pelajaran universal tentang pentingnya keragaman dalam arsitektur komunikasi nasional. Meskipun investasi triliunan dilakukan untuk koneksi serat optik berkecepatan tinggi dan cloud computing, pada akhirnya, yang menyelamatkan keterhubungan informasi dasar negara adalah teknologi yang didasarkan pada transmisi analog yang kokoh dan terdistribusi. Krisis komunikasi terbesar Israel justru membuktikan pepatah lama, "Simplicity is the ultimate sophistication", kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi, terutama di saat perang dan kehancuran. Kelumpuhan digital di Israel segera mengekspos lapisan kerentanan paling mematikan, bencana administrasi yang belum pernah terjadi. Matinya jaringan komunikasi tidak hanya mengganggu warga negara dan bisnis, ia melumpuhkan mekanisme internal pemerintah, mengubah upaya respons krisis menjadi kekacauan manajemen yang terfragmentasi dan lambat. Bab ini menyoroti bagaimana ketergantungan mutlak pada komunikasi digital menyebabkan runtuhnya koordinasi di semua tingkatan pemerintahan. Di Yerusalem, di tengah bunker keamanan yang seharusnya menjamin kontrol penuh, terjadi kekacauan yang tak terhindarkan. Kementerian Pertahanan, MODE, Kementerian Keuangan, MOEF, dan Kementerian Dalam Negeri, MOI, yang biasanya terhubung melalui jaringan intranet berkabel dan nirkabel yang sangat aman dan terenkripsi, tiba-tiba menjadi entitas yang terisolasi. Upaya untuk mengadakan konferensi video darurat, atau bahkan mengirim email internal yang penting gagal total. Sistem kami dirancang untuk menahan serangan siber, bukan untuk beroperasi tanpa koneksi sama sekali, ujar Shimon Peres, Direktur Jenderal MOI, dalam pernyataan yang disiarkan melalui radio satelit frekuensi rendah yang baru diaktifkan. Kami memiliki prosedur darurat untuk blackout listrik,
tapi tidak untuk digital black code total. Kami tidak bisa memproses otorisasi, mengkoordinasikan distribusi pasokan darurat antar kota, atau bahkan memastikan daftar staf mana yang hadir di bunker mana. Seluruh pemerintahan beroperasi melalui telepon darat analog dan kurir sepeda motor, sebuah kemunduran yang memalukan. Kekacauan terbesar terjadi pada tingkat koordinasi antara otoritas sipil dan militer. IDF, pasukan pertahanan Israel, meskipun memiliki jaringan komunikasinya sendiri yang terpisah, seperti Galei Zahal, Bab 8, mengalami kesulitan dalam berbagi data non-militer yang krusial dengan Kementerian Sipil. Misalnya, data tentang ketersediaan air, stok makanan, atau lokasi penampungan medis darurat, yang biasanya diakses melalui dashboard digital bersama, kini harus dikumpulkan, dicetak, dan diantar secara fisik oleh petugas penghubung. Sebuah laporan investigasi awal oleh Calcalist, media bisnis, yang dicetak melalui faksimili terbatas dari London, menyebutkan bahwa selama jam-jam kritis pertama, terjadi duplikasi upaya dan miskomunikasi besar-besaran. Di beberapa kota, dua kementerian secara bersamaan mengirimkan truk pasokan yang sama ke lokasi yang sama karena mereka tidak dapat memverifikasi tindakan satu sama lain. Sebaliknya, area lain di Negev ditinggalkan tanpa pasokan karena setiap kementerian mengasumsikan kementerian lain yang bertanggung jawab. Kita memiliki arsitektur pemerintahan yang secara implisit menganggap komunikasi digital sebagai given, sebagai kepastian, kata Profesor Maya Golan, seorang ahli manajemen publik dari Hebrew University of Jerusalem, dalam wawancara di radio yang disiarkan oleh Canberra. Tidak ada rencana yang memadai untuk mode analog total. Kebijakan publik yang vital, seperti menstabilkan pasar keuangan, Bab 5, atau mengarahkan bantuan medis, Bab 6, memerlukan pengambilan keputusan berbasis data real-time. Tanpa data, mereka hanya menebak-nebak, dan ini adalah bencana administrasi. Sistem layanan publik juga lumpuh. Kantor-kantor pemerintah regional, yang mengurus administrasi warga seperti pendaftaran populasi, perizinan, dan layanan imigrasi, semuanya tutup. Mereka tidak dapat mengakses basis data terpusat, yang biasanya dihubungkan melalui serat optik. Warga yang membutuhkan dokumen darurat, misalnya, untuk perjalanan darurat melalui perbatasan yang masih berfungsi, tidak dapat memperolehnya, yang semakin menambah frustrasi dan kepanikan publik, Bab 7. Krisis ini juga menyoroti kelemahan dalam prosedur chain of command, rantai komando, dalam keadaan zero connectivity. Laporan dari sumber internal Knesset, Parlemen Israel, yang dibocorkan kepada reporter Haaretz yang berhasil menggunakan telepon darat kantor, menunjukkan bahwa anggota parlemen dan pejabat kementerian kesulitan memverifikasi keabsahan perintah yang mereka terima. Tanpa autentikasi digital, seperti enkripsi atau digital signature, setiap perintah yang datang melalui saluran analog, radio, telepon, kurir, harus diperlakukan dengan tingkat keraguan yang tinggi, yang secara drastis memperlambat eksekusi keputusan. Tantangannya bukan hanya teknis, tapi juga hukum dan keamanan, jelas Dr. Yossi Landau, seorang ahli hukum administrasi yang diwawancarai oleh Radio 103 FM. Bagaimana Anda memverifikasi bahwa perintah untuk mencairkan miliaran shikal dana darurat datang dari Menteri Keuangan yang sah, ketika Anda hanya mendengarnya melalui suara telepon statis? Ada ketakutan nyata akan penyalahgunaan kekuasaan atau perintah palsu yang disisipkan melalui saluran analog. Kekacauan ini menjadi lapangan bermain bagi potensi penipuan tingkat tinggi. Dalam upaya putus asa untuk membangun kembali koordinasi, pemerintah membentuk Pusat Komando dan Kontrol Darurat, PKKD, fisik di Yerusalem, yang beroperasi hanya dengan papan tulis, peta kertas, dan telepon darat. Setiap kementerian diwajibkan mengirim perwakilan fisik ke sana, bersama dengan laporan status tertulis setiap 2 jam. Upaya ini, meskipun merupakan langkah mundur yang diperlukan, sangat tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia. Pada akhirnya, bencana administrasi yang dialami Israel adalah bukti bahwa digitalisasi yang berlebihan tanpa filsafat analog yang memadai dapat melumpuhkan negara seutuhnya. Rudal Iran tidak hanya menghancurkan data center, ia menghancurkan struktur manajemen yang telah menjadi terlalu lunak dan bergantung pada kecepatan dan kemudahan komunikasi digital. Negara ini sekarang dipaksa untuk belajar, dengan cara yang paling sulit,
bagaimana menjalankan pemerintahan modern dengan alat-alat dari era lampau, dan ini adalah tantangan yang secara fundamental menghambat setiap upaya pemulihan, baik teknis maupun sosial. Di tengah krisis komunikasi terbesar dalam sejarah modern Israel, fokus publik dan politik beralih tajam ke Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Bab ini mengupas kesulitan luar biasa yang dihadapi Netanyahu dalam memimpin negara yang bisu secara digital, berjuang untuk menyampaikan otoritas dan menenangkan kepanikan publik. Bab 7, dari balik dinding bunker yang kini terasa lebih terisolasi daripada aman. Bagi seorang pemimpin yang dikenal ahli dalam memanfaatkan media massa dan komunikasi digital, seringkali menggunakan media sosial untuk berbicara langsung kepada rakyat, matinya jaringan nasional adalah pukulan politik dan manajerial yang telak. Sejak rudal Iran menghantam Tel Aviv, Netanyahu praktis terputus dari mayoritas warga negaranya. Jaringan komunikasi yang biasanya memungkinkannya menggelar konferensi pers live streaming, atau mengeluarkan pernyataan tweet yang mengendalikan narasi kini telah mati. Ini adalah kelemahan Netanyahu yang paling ironis. Kekuatannya dalam komunikasi digital kini menjadi batasan terbesarnya, ujar Dr. Tal Shafit, seorang analis politik senior dari The Israeli Democracy Institute, IDI, dalam wawancara yang disiarkan oleh Radio 103 FM. Ia terpaksa mengandalkan saluran komunikasi yang lambat, kaku, dan kuno, yang sangat tidak cocok dengan brand kepemimpinannya yang serba cepat dan modern. Kepemimpinan kini diukur bukan dari pidato yang disiarkan, melainkan dari kecepatan kurir yang membawa catatannya. Pernyataan publik Netanyahu harus disampaikan melalui Radio Call Israel, Bab 8, menggunakan sambungan telepon darat yang dilaporkan sangat dijaga keamanannya. Namun, karena keterbatasan kapasitas dan lambatnya koordinasi administrasi, Bab 9, pesan-pesannya seringkali terdengar terlambat, terlalu umum, dan gagal mengatasi ketakutan spesifik yang berkembang di lapangan, mulai dari kelangkaan tunai, Bab 5, hingga kepastian medis, Bab 6. Pesan dari Perdana Menteri adalah tentang ketahanan nasional dan pembalasan, tetapi yang dibutuhkan warga di Tel Aviv adalah kepastian bahwa anak-anak mereka aman dan mereka bisa membeli susu hari ini, kata Amos Harel, seorang komentator militer terkemuka, dalam analisis yang dicetak pada edisi darurat Haaretz. Ada kesenjangan naratif yang besar antara retorika tingkat tinggi yang disampaikan melalui radio dan kebutuhan real-time rakyat yang terputus. Kesenjangan ini mengikis kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk mengelola krisis sipil. Di dalam bunker, tantangan manajemen yang dihadapi Netanyahu bahkan lebih besar. Laporan internal yang bocor kepada beberapa media asing, termasuk The Wall Street Journal, yang artikelnya disebarluaskan di Israel melalui faksimili ke kedutaan asing, menyebutkan adanya frustrasi dan isolasi. Tanpa dashboard digital real-time yang menunjukkan status listrik, air, jaringan, dan keamanan di setiap kota, Netanyahu dan kabinetnya harus membuat keputusan berdasarkan laporan fisik yang sudah berjam-jam usang. Kami memiliki ratusan laporan kertas yang menumpuk di meja. Setiap laporan mengatakan sesuatu yang berbeda karena perbedaan waktu penyampaian. Perdana Menteri harus mensintesis informasi dari peta kertas dan telepon darat, sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh asistennya pada abad yang lalu, ungkap seorang sumber anonim yang dekat dengan kantor Perdana Menteri kepada The Wall Street Journal. Situasi ini sangat kontras dengan gambaran Israel sebagai negara yang beroperasi dengan big data dan kecerdasan buatan. Kegagalan komunikasi ini juga menciptakan kesulitan serius dalam mengkoordinasikan tanggapan keamanan. Meskipun IDF memiliki saluran komunikasi yang lebih robust, seperti yang dijelaskan dalam Bab 2, koordinasi antara operasi militer dan kebutuhan logistik sipil menjadi sangat sulit. Misalnya, memutuskan apakah akan mengerahkan unit teknik militer untuk memperbaiki serat optik di Tel Aviv, risiko militer, atau mengirim mereka untuk membantu rumah sakit di Haifa, risiko sipil, harus dilakukan melalui perdebatan tatap muka yang memakan waktu, bukan melalui perintah digital yang cepat. Tantangan bagi Netanyahu juga bersifat politis. Dengan media sosial mati, kritik dan oposisi juga tidak dapat disalurkan secara digital. Meskipun hal ini mungkin terasa seperti jeda politik, kenyataannya adalah bahwa frustrasi publik tidak hilang, ia terakumulasi di lapangan, menciptakan potensi volatilitas sosial yang lebih besar.
Dalam upaya untuk menunjukkan kontrol dan mengatasi masalah komunikasi, kantor Perdana Menteri terpaksa membangun kembali jaringan komunikasi kurir darurat yang terdiri dari petugas keamanan yang mengendarai sepeda motor antara kementerian, rumah sakit utama, dan stasiun radio. Upaya ini menunjukkan keseriusan krisis ini, di mana komunikasi antar lembaga tertinggi kini bergantung pada petugas keamanan fisik dan kecepatan lalu lintas Tel Aviv yang padat. Kepemimpinan di masa Black Code digital menuntut kehadiran fisik dan kesederhanaan, kata Miki Levy, seorang mantan juru bicara pemerintah, dalam siaran radio khusus di Radio Kol Hai. Netanyahu, atau siapapun yang bertanggung jawab, harusnya berdiri di depan mikrofon, berbicara langsung kepada warga negara, dan memberikan instruksi yang sangat jelas dan sederhana, bukannya tersembunyi di dalam bunker yang kini terasa seperti penjara informasi. Isolasi digital sama dengan isolasi politik. Pada akhirnya, serangan rudal Iran melucuti senjata komunikasi Netanyahu yang paling efektif, memaksanya untuk memimpin dalam kondisi yang paling tidak diidamkannya, tanpa data real-time dan tanpa platform digital untuk mengendalikan narasi. Tantangan komunikasi domestik ini bukan hanya tentang pesan yang disampaikan, ini tentang kemampuan operasional Perdana Menteri untuk memimpin dan menyatukan sebuah negara yang terfragmentasi dan tercekik oleh kebisuan. Kegagalan untuk mengatasi tantangan komunikasi ini secara efektif mengancam untuk mengubah krisis infrastruktur menjadi krisis legitimasi kepemimpinan.